Hasil temuannya gimana kalau potensial? Potensial listrik. Potensial metode amortize. Gimana? Di potensial metode digunakan untuk menghitung biaya pengelolaan dari kalkulasi, Pak. Jadi setiap persentase memiliki energi tersimpan disebut potensial. Potensial ini bisa naik atau turun tergantung kondisi strukturnya. Perubahan potensial digunakan untuk menghitungkan biaya operasi yang mahal. Rumusnya ini tiba-tiba ada jari-jari segala. Iya. ini rumusnya, Pak. I sama DI plus delta kali DI minus delta kali DI ini 1. Nggak tahu ada di sini. Coba dijelasin rumusnya itu apa maksudnya? Jadi ini tidak ada, tak mungkin ada. Ini dibahas ya aktual jadi pasti ke delta ini adalah nilai potensial setelah operasi ke I. Lalu delta DI minus 1 adalah nilai potensial sebelum operasi ke I. Kalau di kasus ini yang C yang mana, yang DI yang mana, yang DI min 1 yang mana? Yang itu nyetak dengan itu. Yang mananya? Yang yang 8. CI yang 8, Pak. CI yang 8. Kalau yang paling pilih CI. Yang mana? Ini, ini. Itu CI-nya. CI-nya yang mana? Yang digit. Oh yang ini. Yang paling digit. Terus? Yang kolom pos, Pak. Apa? Yang kolom pos itu yang theta DI. Theta DI. Ini bacanya pi. Pi. Ya. Cos yang pi yang cos. Ini cos. Iya, yang kolom yang pi itu yang itu. Ini pi DI. Oke, terus? Udah pagi sore. Kalian kalau mandi pakai apa biasanya? Selain air? Asbun ya. Hah? Apa asbun?
Oke. Arden mana Arden? Arden mana? Nah, coba bantu Jason menjelaskan ini rumus potensial. Nah, tadi kan sudah ini ya, sudah diskusi. Nah, itu. Ini maksudnya gimana? CI adalah biaya aktual dari operasi ke I. Kalau di kasus yang ini yang mana? Kata kuncinya biaya aktual ya. Kira-kira yang mana? Kalau kata kuncinya biaya aktual ya? Hah? FYI P sama kos sama. Kan sama tuh angkanya. Nanti yang kos ya betul. Jadi yang CI Jason itu yang kos ya Jason ya. Oke, terus habis itu yang pi DI dan pi DI min 1 nilai potensial sistem setelah operasi. Oke. Apa itu maksudnya? Apa? Pinjaman apa? Saving. Oh bukan. Kalau kita ngomong metode potensial, kita udah nggak ada urusan sama pay sama save. Beda-beda. Jadi ini yang di sini bisa kita hapus. Kalau potensial, di sini nggak ada. Kira-kira yang mana kalau pi DI sama pi DI min 1. Ini I sama I min 1 bacanya gimana? Ada yang tahu? Kalau I itu berarti nilai sekarang, I min 1 berarti nilai sebelumnya, ya kan? Berarti pi DI itu adalah pi D yang sekarang, pi DI min 1 adalah pi D yang sebelumnya, gitu. Nah, pi itu yang mana kira-kira? Apa? Bukan. Oke, tak jelasin aja ya. Oke, jadi kita kembali ke sini lagi ya. Oke, terima kasih Jeremy, Arden, dan terima kasih Jason ya. Ya sama-sama Pak. Biorenya mati. Oke ya, kita lihat sekarang. Kalau potensial itu maksudnya gimana? Kita ada CI tadi bener ya, Arden ya, itu yang cost. Nah, pi D itu yang mana? Nah, pi D itu setiap soal beda.
Setiap soal beda. Jadi kalau di setiap soal ini, kan kalau di soal yang biner ini, itu kan kita merubah 0 jadi 1, 1 jadi 0, gitu kan? Nah, jadi nilai potensialnya adalah kita merubah berapa 0 jadi 1 sih, gitu kan? Contoh, kalau di sini, ini kan satunya ada berapa? 3. Berarti di sini tuh kalau sebelumnya adalah 000, dia pi d-nya itu adalah ada 3, gitu kan? Karena satunya ada sebanyak 3, bit satunya ada 3. Kalau 110 ini pi d-nya ada 2, karena bit satunya ada 2. 101 pi d-nya ada 2 juga, karena bit satunya ada 2. Nangkep ya? Kalau ini berarti pi d-nya ada 1. Oke. Sekarang kita tulis. CI kan udah ada nih, cos. Terus kita tulis pi ini Q ya. Pi d. Kalau di 0 pi d-nya ada nggak? Ada nggak? Nggak ada dong, ya. Di 0 karena satunya ada nggak ada. Nah, di 1 ada berapa? Ada 1. Di 2 ada berapa? Ada 1. 3 ada 2. 4 ada 1. 5 ada 6 ada 7 ada 3. Dah ketemu nih. Pi DI-nya ketemu. Berarti kalau pi DI-nya ketemu, pi DI min 1-nya ketemu nggak? Ketemu juga dong, ya kan? Misalnya pi D-nya 3, itu kan 2. Berarti pi D 3 min 1 berarti adalah 1. Sebelumnya, pi D sebelumnya adalah 1. Nangkep nggak? Bingung? Diulangi ya. Izin gue share, Pak. Pi D-nya 2. Nilainya berapa? Pi D-nya 2 nilainya 1. Kalau pi DI min 1 berarti harusnya pi sebelumnya apa? Pi D sebelumnya adalah pi D 1. Ini kan pi D 1 berapa? 1 juga. Sudah nangkep? Nanti kalau misalnya pi D 6 berapa? 6 adalah 2. Berarti pi D sebelumnya adalah 5. Nilainya 2. Nangkep ya? Oke ya? Gampang ya? Oke. Nah, kalau kayak gini berarti kita udah ketemu semua variabelnya, ya kan? Nah, kita bisa hitung amortize-nya. Coba kita hitung di sini ya, kita tulis. Yang pertama adalah kalau 0 kita skip aja ya. Kita masuk ke 1. 1 CI-nya berapa? CI-nya adalah 1. Terus pi DI-nya 1. Pi D sebelumnya 0. Berarti 1 plus 1 kurangi 0. Hasilnya 2. Tuh. Selanjutnya ke digit kedua. Cos-nya berapa? Cos-nya 2. Pi D sekarang 1. Pi D sebelumnya 1. 2 tambah 1 kurangi 1 2.
Oke. Yang ketiga, costnya berapa? 1. PID sekarang 2. PID sebelumnya 1. 1 ditambah 2 kurangi 1. Hasilnya 2. Oke, nangkep? Makanya kalau gitu berarti kira-kira di sini berapa? 3 kurangi 1 kan, jadinya 2. Yang ini berapa? Yang ini berapa nih? Berapa? 2 ya? Nangkep? Ini berapa? 2 tambah 2 kurangi 2. Hasilnya 2. Ini berapa? 2. Ini juga 2. Terus ini nanti berapa ya? 1 ya? Nah, berapa? Ini juga 2. Nangkep? Itu berita dari safe-nya. Bukan, udah nggak ada urusan sama save kita. Kalau ngomongin potensial, kita nggak ngurusin save. Kalau save tadi cuma di akunting aja. Terus poinnya nggak beli mana ya? Coba, apa? Ya, betul. Setiap kasus beda-beda, ya kan? Karena ini biner, kan dia mau merubah dari 0 ke 1. Ya. Jadi yang kita PID-nya adalah ada berapa sih jumlah bit 1? Gitu. Tadi kan di situ. Bit 1-nya ada berapa sih? Oh, 1, digit 1, bit 1-nya ada 1, maka kita tulis di sini 1. Gitu. Digit 2, bitnya itu ada berapa sih? Bit 1-nya ada 1, maka kita tulis di sini 1. Digit 3, bit 1-nya ada berapa? Ada 2. Maka kita tulis di sini 2. Gitu. Dan seterusnya sampai bawah. Gitu. Oke. Siapa yang masih bingung? Gracia bingung? Enggak. Angie bingung? Ini Grace, ini Grace yang Angie yang situ. Yang ini Grace bingung? Aman ya? Angie yang belakang, sorry. Suka tuker-tukeran. Kalian mirip soalnya. Oke ya, nangkap ya? Oke, kalau nangkap. Sip. Susah atau gampang? Lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Gak susah-susah amat, tapi juga gak gampang. Anyway, aku udah ngasih info ke kalian belum tentang pertemuan setelah UTS? Kita ada ganti jadwal jadi hari Kamis itu ya? Iya. Udah aku nggak kasih tahu ya? Belum. Jadi pertemuan 9 kalau nggak salah. Pertemuan 9 itu kalau nggak salah tanggal 19 ya. Tanggal 19 itu minggu pertama setelah UTS itu jadwal kalian dipindah sama LSC. Jadi hari Kamis pagi. Hari Kamis pagi. Mates KS. Ada makan nggak sih? Ada waktu makan nggak?
ada jadwal dari apa namanya Jakarta, ada dosen Jakarta yang datang ke sini di hari Rabu. Jadi mata kuliah kalian jadi beda sama LSD. Kayaknya nggak boleh, nggak tahu deh. Maksudnya kalau online sesuai kapasitas kuota kalian sih. Kalau kuotanya masih nggak apa-apa, tapi tetap offline. Emang hari Kamis kalian jadwalnya panjang? Kita mah jadinya puasa. Luar biasa. 10 jam. 10 jam kita belajar. Kita kayak puasa cuy. Kita makannya kapan? Kita tolong lagi. Tisu. Iya. Pilek kaos. Enggak expect kalau film kayak gini. 10 jam. Aku nang 10 jam ya apa belajar 10 jam mungkin. Jadi mata pelajaran diganti kan. Jadi kita kayak pelajaran kalian Email kan ada itu. 603